Halo, selamat sore teman-teman semua. Welcome di acara kita. Daily Sharing. Wih, udah rame. Halo Pak Handoyo, Bu Dani. Ada Bro David, Bro Bima, Ya, Bro selamat Susilo, sore Pak Michael. Yes, ada Bu Jenny. Hai. Sip, mantap. So, kita ngapain hari ini ya? Yes, welcome kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ya, di acara ini. Bagi Anda yang baru pertama melihat acara ini, baik di Facebook Group maupun di YouTube ataupun yang ikut Zoom meeting kali ini, ya, kita umumkan sekali lagi bahwa acara daily sharing ini dilakukan setiap hari, ya, di setiap hari. Jadi kita ada acara ini, ya. Jadi termasuk juga hari Sabtu dan Minggu, ya. Jadi tidak ada liburnya kita, ya. Sabtu dan Minggu tetap ada, dan mulai tanggal 1 Juli kemarin jam tayangnya digeser, jam tayang live, ya, digeser ke jam 16.20 karena tadinya dari jam 15.00. Karena mulai Juli ini sudah banyak teman-teman kita yang beraktivitas, sudah mulai full aktivitasnya di kantor maupun di tempat kerja, di bisnisnya, ya. Nah, jadi kita menyesuaikan juga permintaan, jadi agar lebih banyak lagi yang bisa ikutan, walaupun mungkin tetap ada telat-telatnya dikit, ya, ikutnya, tapi nggak apa-apa lah. Minimal sudah mendekati jam 5, ya, karena kalau kita mulainya jam 6 nanti nabrak dengan jadwal malam, ya, karena setiap malam kita ada kelas lagi, ya. Kalau Sabtu Minggu sudah kelas Akademi Astrologi dan Human Design, itu sudah pasti. Jumat malam kita ada acara Mystery School. Kamis malam ini kita ada acara apa? Ada kisah malam Jumat. Nah, ini malam ini. Jadi malam ini pukul 8 malam kita tetap ada acara lagi, ya. Di meeting ID yang sama, di password yang sama, ya, tentang hal-hal spiritual. Hari ini, malam ini akan dibawakan oleh Bro Nanung, ya, yang akan membawakan tentang misteri fenomena poltergeist, ya. Poltergeist itu intinya adalah fenomena-fenomena fisik, ya, baik biasanya tuh berupa gerakan, ya, getaran, gangguan, hembusan angin atau apapun, ya, atau suara-suara, ya, atau udara berubah, cuaca berubah, panas jadi dingin, dingin jadi panas, ya. Jadi ada efek-efek fisik, ya, efek-efek fisikal yang ditimbulkan oleh, ya, dunia lain, gitu, ya. Nah, itu nanti akan dibahas nanti malam pukul 8.20, ya, jam 8 malam. Jadi nanti malam stay tune juga. Nah, hari ini adalah hari Kamis, dan setiap hari Kamis kita mulai Juli sudah acaranya adalah Tarot Thursday, ya. Kita sudah mulai dengan Tarot Thursday. Jadi setiap hari Kamis, kalau tidak ada perubahan, ya, kalau tidak ada tamu khusus, tidak ada undangan khusus, kita selalu mulai dengan tarot. Nah, bagi teman-teman pula yang baru pernah ikut sesi ini atau yang baru pernah mendengarkan sesi ini nanti di live, di rekaman di Facebook Group maupun di YouTube, dan yang belum pernah tahu bahwa di hdtix.com ada program tarot online, nah silahkan catat dulu URL ini. Anda bisa buka di web browser, ya, baik web browser mobile di handphone Anda ataupun di laptop atau di komputer Anda bisa buka juga, ya. Jadi itu Anda tinggal pakai. Oke? Tapi hari ini memang kita tidak bicara tentang tarot online ini, ya, karena ini sudah ada di beberapa sesi sebelum-sebelumnya, ya. Di acara pertama banget kayaknya 3 bulan lalu pun sudah ada ini, ya. Nah, oke, hari ini kita bicara tentang kita tunggu dulu masternya. Sudah datang belum? Oh, Master Bima sudah datang. Halo Bim. How are you? Bima. Oke, oh my God. Wes, gile. Mana wajahmu?
Bentar lah, belum Oh, ini. sebentar ah. Lagi beres-beres ya dia. Belum beres, belum keren. Belum keren. Waduh. Oke, hari ini saya ditemani oleh banyak pencinta tarot hari ini ya. Wow. Ada Bro Susilo juga nih. Ada siapa lagi ya yang pencinta tarot hari ini? Ini Bu Dani sebenarnya diam-diam suka tarot juga ya sebenarnya ya. Udah. Iyalah. Hah? Penasaran dia sebenarnya. Kepo. Penasaran ya. Nah, ntar belajar aja. Kamu memarketingnya. Nyemplung Mau jualan itu, nanti. Iya, nyemplung itu jangan tanggung-tanggung. Setengah-setengah. Tapi ada ujiannya enggak? Kalau enggak ada ujiannya gue mau. Allah, pakai ujian. Ujiannya kalau kelas advance-nya tarot nanti kita kan sudah mulai nih nanti ya, Akademi Tarot. Beberapa teman sudah mulai ada mendapatkan info pasti ya. Akademi Tarot kita sudah mulai. Hah? Di Bandung bukan? Ah, di Bandung? Ya. Oh, yang di Bandung Ikung ya? Itu sama Ikung. Ngelihatnya rada liar. Itu Pak James. Oke. Ya, kalau Akademi Tarot mah online dong kita. Oke. Akademi Tarot ya pasti online. Masa di Bandung kesian tuh. Akunya juga belum ada infonya. Akunya bingung juga ke Bandung. Oke. Siap. Nah, gitu dong. Nah, ya. Jadi Akademi Tarot beberapa teman pasti sudah mendapatkan info ya tentang Akademi Tarot kita yang akan mulai mungkin Agustus kita sudah akan mulai ya. Nanti pertengahan atau akhir Agustus kita sudah mulai. Nah, ada penawaran khusus ya. Ini baru di penawaran khusus biasanya ke ini dulu. Kita buka ke siswa akademi dulu ya. Baru nanti kita buka ke umum ya. Jadi sementara info memang siapa kok? Yang ngajar siapa? Wis, rahasia dong. Nanti sampai kelas di awal kelas baru kita bongkar siapa yang ngajar ya. Banyak kita mah ahli tarot di grup kita banyak. Iya, banyak banget ya, banyak banget. Tenang aja, aku nggak akan kekurangan. Iya. Tangan teman untuk ngajar itu. Awal-awal dari sasi ya. Jadi standarisasi yang baru, jadi aku pasti mulai dulu. Oke, nah. Halo. Iya, tadi keputus ya. Enggak putus ya. Nah, enggak. Oke, hari ini kita membahas sedikit Wes Butin. Kok Butinnya? Ciela, berdua nih. Buset. Butin, ngajar dong. Belum dibuka, belum unmute. Tuh kan, saking happy-nya. Hai semuanya, Mandoyo. Jadi Butin mau bawain apa hari ini? Mau bawain banana cake nih, banana cake. Olah. Ya udah kita acara kita pending aja ya, menjadi minggu depan ya. Kirim dong, kirim. Kita makan aja nih ya hari ini ya. Mau. Iya nih aku jadi nggak nafsu nih, aku jadi maksudnya nggak nafsu aja. Aduh, lapar makan jadinya. Udah kita batalin deh. Ngajar aja tuh kok. Buka tarot tuh mereka tuh kok. Tuh kan. Oh iya itu mah. Mereka mah diam-diam aja kan. Sudah dukun semua itu. Lagi. Butin itu jago tarot dan Lenormand ya teman-teman ya. Jadi di grup kita ini banyak banget teman-teman kita yang sebenarnya diam-diam itu mahir tarot dan hampir buka tarot ya, pegang kartu tarot dan buka tarot ya. Nah, ini kadang-kadang diam-diam aja nih. Makanya saya ini selalu memancing teman-teman yang suka diam-diam setiap hari ya, tapi sudah ahli segala macam agar berani men-sharingkan pengalamannya dan tampil ngajar gitu ya. Nah, oke lah nggak ngajar, tapi minimal di-sharing gitu ya. Nah, jadi yang ini teman-teman ini kalau diam-diam itu banyak ya, diam-diam yang jago macam-macam itu banyak. Nah, jadi jangan heran, itu juga mengajarkan kepada kita kalau kita punya satu kemampuan, ya kita nggak boleh terlalu bersombong diri bahwa kita semua yang paling bisa, oke? Karena diam-diam ada orang lain yang mungkin lebih bisa dari kita, tapi mereka diam-diam, gitu loh, ya kan? Nggak keluar-keluar seperti kita misalnya ya. Nah, itu juga hati-hati.
Nah, akan membuat kita selalu humble, oke? Karena yang diam itu belum tentu nggak bisa, oke? Dan yang baru belajar itu bukan berarti kalah ilmunya dari yang sudah belajar tahunan, gitu ya. Itu juga. Tidak ada ukuran apapun dalam pemahaman hal-hal seperti ini, oke? Pada saat kita sudah direstui dan semua itu sudah datang pada kita, Anda bisa jadi apa aja. So keep humble. Nah, jadi tapi di samping itu bukan berarti Anda yang sekarang sedang diam harus diam-diam terus seterusnya. Kok mana berani sombong sama Koko? Nanti suruh ngajar. Iya dong. Harus gitu dong. Ya jangan diam-diam aja. Karena apa? Pada saat kalau diam-diam aja, Anda diam-diam aja, maka ilmunya akan segitu-segitu aja, percaya nggak? Anda mau belajar apapun, saat Anda diam-diam aja, ilmunya itu akan kesana, nggak akan muter-muter kemana-mana. Percayalah. Ya. Jadi jangan heran tidak terlalu banyak kemajuan yang Anda akan capai pada saat Anda cuma belajar. Anda harus benar-benar men-sharingkan pengalaman Anda, apa yang Anda punya. Tidak perlu menunggu Anda harus jago duluan. Jago itu kata yang sangat-sangat tidak ada patokannya, ya kan? Yang namanya jago itu seperti apa gitu loh. Punya 100 customer, klien, misalnya di tarot ya, atau punya 1000 klien gitu. Nah, itu pun relatif banget kan gitu loh. Nggak bisa ngomong begitu. Nah, setiap ada kesempatan, ayo kita sharing di sini. Dan ini kita sengaja buat daily sharing ini agar kita semua sama-sama men-sharingkan sesuatu hal. Yang sudah mengikuti daily sharing ini minimal, ya, daily sharing ini sudah kita lakukan sudah 4 bulan ya, jalan 4 bulan pasti ya ini ya, dan nggak pernah miss loh ya, satu hari pun ya. Nah, yang minimal sudah mengikuti mungkin sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir ya, atau seperti Pak Handoyo ya, yang pecah rekor ya, selalu yang mulai dari awal hari pertama selalu mengikuti sampai hari ini ya. Nah, ini pasti percayalah, Anda yang sudah mengikuti sesi ini minimal 10 kali atau berapa belas kali, Anda pasti dapat sesuatu kan. Apalagi bila Anda ikut men-sharingkan sesuatu. Gitu loh. Karena di sini makanya saya selalu meng-encourage ya, saya selalu mancing-mancing, saya selalu bahkan kadang-kadang memaksa teman-teman untuk sharing sesuatu. Ya. Bukan untuk saya sih bisa. Terus terang kalau saya mau 7 hari sekali, mau 10 kali seminggu, berapapun kalinya, saya bisa bawain sendiri semua. Segala materi bisa. Tetapi saya nggak akan mau, karena saya nanti yang menjadi paling pintar seperti kata Bu Dhani. Karena saya selalu sharing terus. Pada saat saya sharing, percaya nggak? Universe itu akan memberikan saya lebih lagi. Pada saat saya keluarkan, universe itu akan memberikan saya lebih lagi. Saat saya nggak ngerti terhadap sesuatu hal, saat saya cuma ngerti sedikit-sedikit terhadap satu hal, saya ngajar. Maka pengetahuan saya yang tanggung-tanggung menjadi komplit. Percaya nggak? Jadi Anda bukannya mengasah pisau dengan cara baca buku atau cara belajar banyak-banyak. Enggak. Ngasah pisau itu dengan cara mengajar. Percaya, believe me. Maka saya akan selalu ngomong ini terus-menerus tanpa capek-capek bahwa cara belajar yang paling tepat itu adalah dengan cara mengajarkannya dan menularkannya kepada orang lain. Jangan takut. Anda takut apa? Takut salah? Takut malu? Kenapa harus takut? Siapa yang mau ngatain Anda? Pun kalau ada yang ngatain Anda bego, salah, apalah gitu. So what? Itu loh. Siapa dia? Penting banget gitu. Satu orang ngomongin Anda nggak becus gitu. Penting gitu. Nggak penting kan? Yang penting adalah Anda mendapatkan sesuatu. Anda mendapatkan pengalaman dari itu. Pengalaman itu belum tentu harus happy. Oke, pengalaman yang memalukan. Saat saya mengajar, saya tiba-tiba lupa. Malu nggak? Ya mungkin malu. So what? Gitu. Jadi besok saya bisa persiapan lebih bagus kan. Minimal yang bagian saya lupa itu,
besok-besok saya ngajar, saya nggak akan lupa lagi kan gitu loh. Ya oke, bagian yang lain bisa lupa lagi gitu kan. Tapi yang saya lupa itu saya nggak akan lupa lagi karena itu kan jadi teringat lagi. Gue nggak boleh salah lagi nih, gue nggak boleh salah lagi nih gitu. Enjoy seperti anak-anak itu melakukan ya. Kita jadi happy gitu loh. Nah, oke, hari ini tentang apa? Tentang tafsir mimpi. Nah, ya, kita tentang tarot tentang tafsir mimpi. Siapa yang punya mimpi semalam? Biar nanti diinterpret oleh Bima. Ya. Jadi tarot itu bisa macam-macam ya. Tarot itu bukan seperti Butin kemarin ya nyari buku tabungannya di mana. Butin udah ketemu nggak buku tabungannya? Mouse-nya udah ketemu, buku tabungannya belum ketemu katanya. Nah, bukan cuma nyari seperti itu ya, bukan cuma nyari saya cocok apa enggak dengan ini ada cowok atau cewek naksir saya cocok enggak, gimana masa depan saya, ini saya sama suami atau istri gimana, bisa lanjutin enggak, apa harus berpisah aja, gitu. Enggak harus gitu-gitu banget ya, macam-macam. Tarot bahkan bisa kita pakai untuk mengintip past life kita, ya, macam-macam. So, karena apa? Karena Anda bertanya dengan universe. Intinya tarot itu bisa macam-macam. Mengapa? Karena Anda bertanya, Anda berkomunikasi dengan universe. So, universe itu ada limitnya nggak? Tidak ada. Yang ada limit adalah kemampuan kita menginterpretasi. Benar nggak? Kemampuan kita menginterpretasi ada limitnya karena kita pakai otak manusia. Otak manusia itu bego. Oke? Karena yang paling pintar seluruh dunia pun, seluruh alam semesta pun bukan manusia. Bahaya kalau kita mengatakan manusia adalah makhluk terpintar di semesta. Di bumi mungkin, di semesta enggak. Gitu ya. Itu bahaya. Nah, jadi limitnya itu adalah kemampuan kita. Koneksi kita terhadap semesta. Pemahaman kita terhadap kartu-kartu ini. Atau intuisi kita. Atau apapun lah itu. Interpretasi kita, kemampuan interpretasi kita yang punya limit. Tapi alam semestanya sendiri nggak punya limit. Sehingga pada prinsipnya Anda bisa bertanya, Anda bisa punya jawaban tentang apapun yang Anda inginkan melalui tarot ini. Yes, Bima, benar. Otak manusia itu bego emang. Ya. So, universe is unlimited. Itu dulu, pede dulu, percaya itu dulu. Kalau enggak, percuma. Kalau Anda punya belum apa-apa sudah bilang membatasi. Kalau tarot yang ini bisa, yang anu nggak bisa. Gitu loh. Tarot bisa ngeramal saham nggak? Bisa. Nggak ada aja yang mau latihan, ayo. Iya, mesti biasa. Jadi saya selalu nantangin sama tarot reader. Ngapain lu orang receh-receh 50.000 satu reading, 50.000 perak lo men. Satu kali reading, capek-capek. Belajar tuh, baca pasar saham. Belajar baca macam-macam dengan tarot. Keren nggak? Banyak nggak nanti yang bisa? Iya, dari 100 orang mungkin nggak akan bisa semua. 10-20 ya lumayan dong. Tarot, untuk apa? Ada business group. Misalnya ada 5 orang, 10 orang. Gimana ini perusahaan aku dengan orang-orang seperti ini? Gimana ini manajernya seperti ini? Ini CEO-nya seperti ini. Ini. Kita buka. Buka tarot. Bisa. Mengapa nggak bisa? Daripada, sorry to say, jangan terima reading 50.000 satu pertanyaan. Itu namanya apa ya? Kesian sekali gitu loh. Anda kan punya energi. Reading tarot itu kalau Anda serius itu pakai energi, ya. Jadi kalau memang mau serius, itu koneksinya harus bagus ya antara
kita universe sama klien apa segala macam. Ya, bukan main-main. Bukan seperti acara yang seperti ini. Kalau kita seperti ini kan kita simulasi tok ya, simulasi tok. Belum tentu harus benar-benar terkoneksi, apalagi kita nge-zoom seperti ini. Oke, itu dulu. Yang punya mimpi kemarin malam siapa? Pak Andoyo punya mimpi? Bu Dani, mimpi apa semalam? Ayo. Butin, Clara mimpi apa? Kok Mike? Yes. Wes, Bro Susilo. Butin jadinya ketemu di mana kok? Maksudnya Butin jadinya ketemu di mana? Butin, bukunya Butin. Mantap, nggak tahu tuh Butin udah ketemu belum bukunya? Mouse. Dicari belum ada. Begituin belum buka juga saya. Belum. Belum. Jadi belum. Udah saya cari-cari belum ketemu. Oke. Jadi harus dibuka lagi dong hari ini ya kartunya ya. Aku belum buka. Sampai belum. Oh, yang mouse ketemu di mana, Butin? Di kamar adik saya. Oh. Nggak ada yang cocok kemarin. Aduh. Sebetulnya saya kenapa pengen buka dengan I-Ching, tapi belum sempat ini. Wis, mantap pakai Boleh lah, Butin keren. Kita Lenormand aja masih blow on. Mantap pakai I-Ching. Pakai Mehua Yisu sebetulnya. Tuh kan, Butin itu kan diam-diam udah bisa bikin aliran sendiri itu kan. Aliran banana. Mantap. Oke, hari ini siapa yang mau share mimpinya? Bentar, di chat kayaknya ada ya teman kita. Siapa ya ini? Tadi malam sebetulnya saya mimpi kok, Mike. Tuh. Yes. Nah, saya juga kaget. Biasanya kalau saya mimpi itu saya tahu detail. Detail begini-begini. Nah, tadi malam itu saya mimpi sesuatu yang lain. Aneh juga, mungkin ini adalah satu pelajaran yang merupakan healing juga untuk pribadi. Jadi sebelumnya itu kemarinan ini saya mikirin, aduh kok apa-apa sekarang udah zamannya kita mesti lakukan itu sendiri. Dan ada rasa sakit hati sebetulnya ya dengan keadaan yang kita jalani sekarang. Nah, terus itu malam mimpinya saya sesuatu yang lain. Jadi kayak saya melihat diri saya sendiri gitu loh. Oke. Itu kayaknya apa gara-gara saya dengerin kemarin itu loh soal kita ada di luar ngeliatin aja gitu loh. Kita ada ngeluar ngeliatin aja, oke. Kemarin kan kita bahas itu, Mike itu apa si healing kemarin kan. Acceptance commitment therapy. Terus, jadi mimpinya Butin itu gimana? Saya mimpi di suatu tempatnya itu enak dan saya bahagia dan saya menjadi diri saya sendiri, nggak mikirin apa kata orang gitu loh. Ada barang apa aja di situ? Ada pegunungan. Ada. Di suatu tempat itu apa deskripsinya? Pegunungan. Ya, di alam lah ya. Di alam. Pegunungan segala gitu. Terus saya. Pegunungan segala ada nggak gunungnya? Benar nggak? Atau di sungai? Atau di laut? Atau di mana? Ayo. Belakangnya sih ada gunung. Ada hijau-hijau. Terus saya tuh nyanyi sendiri dan merasa lepas bahagia deh gitu loh ya. Nyanyi lepas bahagia, oke. Terus itu cuman saya mikir, saya nggak peduli dengan orang-orang gitu loh. Apa kata orang, apa kayak gimana gitu loh. Nah terus saya kebangun, habisan kayak gitu. Biasanya kalau habis kebangun itu saya ngerti, oh detailnya begini-begini gitu loh ya. Terus saya bilang, aduh apa ya ini, apa artinya? Saya tidur lagi, itu mimpinya bisa nyambung lagi ke tempat itu lagi. Terus saya coba ingetin, aduh apa nih artinya? Tapi ada pengertian, udah yang lalu udah nggak usah diingat-ingat lagi. Kita mesti sekarang gitu loh.
Jadi, oke. Gitu. Terus Butin sudah paham arti mimpinya? Kira-kira seperti itu. Oh, Terus ya, jadi saya ingat begini. Oh iya ini nanti ini ada pelajaran tarot ini nih arti mimpi. Apa kayak saya keyuyuan ini? Jadi aku nggak mau mikir-mikir lagi. Aku pengen tahu ini hasilnya apa dengan membuka kartu ini. Ya artinya Butin sudah paham dong arti mimpinya kan? Ada yang ingin dipertanyakan nggak di mimpi itu? Nggak ada dong. Udah beres dong. Bangun tidur dengan tanpa pertanyaan dong sebenarnya. Cuma penasaran aja mengapa mimpi itu kan? Iya. Tapi bukan tentang arti mimpinya kan? Arti mimpinya sudah terjawab dengan perasaan yang dialami di dalam mimpi itu dong? Iya. Betul dong? Karena sudah ada pencerahan kan tadi di dalam mimpi itu kan, yang bisa diingat di setelah bangun kan? Iya. Jadi tidak ada pertanyaan dong, Butin. Dengan mimpinya. Tapi kalau dibuktiin dengan tarot dong, boleh dong. Dibuktiinnya apa? Apa yang mau dibuktiin? Perasaanmu? Ayo. Ya, yang mau diajarin sebetulnya kita pakai tarot, pengen tahu mimpi itu sebetulnya maknanya apa, gitu kan? Betul. Ya toh. Apakah makna yang saya alamin tadi malam itu benar nggak sih kalau pas dibuka tarotnya gitu loh? Bener nggaknya apa? Nah, sekarang yang disebut benernya apa, yang salah apa? Kalau bener itu apa? Butin adalah apa? Kalau salah itu Butin tidak benar apa? Kalau benar itu Butin benernya apa? Aku sekarang tanpa buka tarot, aku bisa menerawang misalnya, aku bilang Butin itu benar. Nah, kalau aku bilang Butin itu benar, Butin merasa benarnya itu apa? Bahwa mimpi itu mengandung pelajaran buat saya gitu loh. Iya mengandung pelajaran, betul. Iya benar dong, itu benar, masa salah? Tapi pelajaran yang benar itu apa? Nah, ya itu yang pengen ditanya, pelajarannya apa sih sebetulnya dari Oke. Artinya pelajarannya masih belum yakin. Oke. Nah, ini harus beres ya teman-teman ya. Sebelum kita bisa bertanya dengan tarot, pertanyaannya harus benar dulu dan settingannya harus benar dulu ya. Jangan kita sama-sama ragu gitu ya. Nanti nggak jelas gitu loh. Oke, jadi kita ulang Butin. Kita ulang dari awal. Butin pada saat mimpi ada Butinnya sendiri kan? Ada. Oke, lalu ada apa? Hal pertama yang dilihat apa? Hal pertama yang dilihat atau dirasakan apa? Atau ada orang atau siapa, ada tokoh, ada benda, ada tempat apa? Iya, saya melihat bahwa saya ada di satu tempat, itu tempatnya enak, adem, nyaman, ada belakangnya pegunungan dan ada hijau-hijau. Terus saya juga ingat saya tuh nyanyi di situ. Oh, nyanyi. Nah, oke. Nah, itu bagus. Nyanyi. Nyanyi di situ. Dan terus ada pengertian bahwa saya nggak mau gubrisin apa kata orang di sekeliling gitu loh. Tidak mau beri. Oke. Perasaan tenang ya artinya ya. Rasanya tenang, kalem ya. Oke. Nah, setelah itu Butin terbangun. Iya, Oke. Lalu yang kedua kali nyambungnya gimana? Nyambungnya kembali ke tempat itu lagi. Oke. Terus perasaannya, perasaan bahagia yang lepas itu yang saya rasain. Dan terus saya pada saat itu masih mengingat lagi apa sih sebetulnya ini tadi ini maksudnya apa gitu loh. Biasanya saya mimpi tuh tahu gitu loh ya. Terus seolah-olah ada pengertian. Udah, saya tuh orangnya kadang-kadang suka masih mikirin yang di samping, kiri kanan, orang ngomong, itu udah membuat kita gelisah sendiri gitu loh. Oke, sudah itu kebangun lagi? Udah cuma separoh lagi, terus ya udah ketiduran lagi. Oke. Jadi tadi hanya melihat diri sendiri gunung sambil menyanyi, oke? Ada orang lain yang dilihat? Ada objek lain yang dilihat, meja atau apa? Nggak ada, cuman saya tahu bahwa dia tuh ini banyak orang yang memperhatikan gitu loh.
Oh, sedang ditonton. Butin sedang ditonton. Iya. Ada orang banyak. Perasaannya seperti itu. Tapi saya melihat. Nonton Butin nyanyi, gitu? Nonton, iya pada waktu itu saya udah nyanyi aja. Saya nggak gubris gitu loh. Oh. Nah, ini kira-kira objek-objek yang dilihat Butin ya. Ada self, diri sendiri, ada gunung, ada kegiatan menyanyi, dan ada orang banyak. Oke? Gini ya, Butin ya. Ada yang mau dilengkapi nggak? Nah, cukup ya. Cukup. Oke. Bim, bantu aku, Bim. Yes. Kocokin kartu. Kocokin kartu 1 deck. Cabut 4. Kocokin 1 deck. Anda teman-teman lain Bro Susilo juga boleh nih, ya, yang punya atau Butin sendiri boleh. Oke. Cabut kartu 1, kocok kartu 1 deck, minor, major semua main. Semua 1 deck 78. Semua pakai semua. Teman-teman yang ada deck di depan langsung kocok aja. Biasanya bisa cuman karena ini pakai tarot ya. Tarot ya. Jangan kartu remi. Nanti bacanya beda. Setelah kocok, connect lagi ke pertanyaannya Butin. Ya, Butin melihat ada dirinya sendiri, ada gunung, dia sedang bernyanyi dan ditonton, merasa ditonton orang banyak. Oke, cabut 4 kartu dengan urutan seperti itu. Self, gunung, nyanyi, orang banyak. Cabut 4 kartu. Perhatikan reverse atau upwards. Butin mau cabut sendiri? Ya. Butin mau cabut sendiri? Ya. Oke. Self. Untuk self, kartu pertama, apa yang keluar? 6 of road reverse. 6 of road reverse. 6 tempat. 6 tongkat. Oh. When. Oke. Terbalik. Reverse. When. 6 when. Kebalik. Oke. Gunung. Yang kedua? Ini. The star. The sun. Sun. Oke. Sun. Tegak ya, berdiri ya. 8 of pentacles. 8 pentacles. Kebalik. Reverse. 4 of swords. Terbalik. 4 of swords. Reverse. Yes. Oke. 6 of wands. Sun, pentacles, sun ini hope ya artinya ya. Nah, ini teman-teman, yuk kita Bima, Butin, Bima, dan Bro Susilo atau teman-teman lainnya juga yang biasa jadi reader ya, silakan. Ini self. Self adalah 6 wands. 6 of wands itu artinya apa? Kita definisi bebas dulu, terserah. Biasanya mengartikan wands itu tentang jati diri ya, tentang jati self ya, biasanya ya. 6 itu tentang apa? 6 of wands biasanya diartikan apa? Kemenangan. Kemenangan sesaat. Kemenangan sesaat. Kalau aku ya. Oke, kemenangan sesaat. Diakui sama banyak orang. Diakui banyak orang. Oke, Butin, menurut Butin apa? Butin decknya bukan Rider-Waite ya soalnya ya. Nggak apa-apa, terus. Aku nggak tahu ya, dengerin aja. Butin ini. Ya aku dengerin dulu. Oke, apa kemenangan sesaat? Oke lah ya. Oke, kemenangan sesaat katanya. Kan kok jadi hype sih? Oke, kemenangan sesaat ya. Tapi terbalik kan ini. Tangannya lama dong kalau dibalik. Ya, oke. Nanti kita lihat.
Ini makanya kita bereksperimen ya di sini ya. Ini ada beberapa, ini banyak tarot-tarot reader, jadi kita bisa saling, ingat, ini kita tidak ada benar atau salah, tapi kita saling sharing di sini bagaimana cara kita menginterpretasi hal ini. Gunung apa? Gunungnya sun. Sunnya apa? Sun itu adalah, gampang ya, ini hope ya sebenarnya ya. Hope, itu star yang hope ya. Sun apa? Sun ini sebenarnya? Harapan ya, betul. Mau apa? Oh, kayak gini jadi bintang gitu. Penjelasan. Ada Mau kabar kelihatan? baik. Ya, optimisme ya, sebenarnya. Optimisme, sesuatu yang bersemangat, punya apa? Powernya ya, power ya. Vitalitas. Vitalitas ya, betul. Power, vitalitas. Eight Pentacles. Eight Pentacles. Kalau sudah 8 artinya? Tekun. Rajinan. Rajin. Organizing, oke. Ini kita bisa ngambil contekan di sini ya, kalau mau. Proses. Proses, oke. Pentacles itu artinya sesuatu ya, mulai physical, manifestasi fisik ya. Wands itu kan jati diri, oke. Swords itu pikiran. 4 apa? 4 itu beristirahat ya. 4 itu mantep, Kokoh. kokoh. Structure ya. Jadi yang kayak gini ini kita bisa mengartikan juga dengan numerologinya sebenarnya ya. Nah, oke. Jadi ini RRR semua ya. Reverse semua ya. Artinya ini, kalau reverse apa artinya? Kebalikan ya. Bukan kebalikan, bukan arti kebalikan. Belum tentu. Mengendur. Belum Ada. keluar ya sebenarnya ya. Apa? Belum keluar. Belum apa? Belum waktunya. Belum Masih maksimal. ditahan. Intinya tuh sama Butin masih ditahan. Masih merasa, masih bimbang, masih seperti belum apa ya? Belum lepas. Belum berani ya. Nah, jadi self 9, 6 itu artinya cycling. Butin ini sebenarnya sudah memahami adanya sebuah siklus di dalam dirinya Butin. Butin sudah memahami dan sudah melihat terjadinya sebuah siklus ya. Dan Butin merasa Eight of Pentacles itu apa? Sudah harus mulai keluarin ya. Sudah harus mulai mengorganisasi, membereskan sebenarnya ya. Membereskan hal-hal yang berbau kebendaan, fisik atau apapun ya. Dan Butin sekarang saat ini sudah memastikan, sudah punya sebenarnya di dalam hati, sudah punya ketetapan, sudah punya cara pikir atau keputusan sebenarnya ya, yang sudah pasti. Butin di dalam hati, di dalam pikirannya sudah memastikan sesuatu ya, bahwa Butin sudah melihat, sudah yakin akan adanya sebuah cycle dalam kehidupan Butin. Dan Butin sudah harus bersiap-siap untuk 8 Pentacles ini mengorganisir apa yang saat ini aset-aset yang Butin punya. Agar Sun apa? Sun itu tetap bisa hidupnya terang benderang, punya vitalitas, bisa menjadi berkah untuk orang lain. Gimana Bim? Gimana Bro Susilo? Silakan.
Repository. Kau diem. Ayo Mas Yusuf aja dulu. Iya kok, Bima dulu deh kok. Oke. Kelihat dulu tadi. Jadi kalau misalkan yang aku pahami untuk bagian yang reverse ini biasanya memang belum terjadi, tapi akan terjadi atau energinya sudah hadir tapi masih tidak terlalu kuat, tidak terlalu nonjok gitu loh. Jadi kalau misalkan bicara 6 wands sendiri seperti yang Koko bilang, tadi dibilang ini adalah suatu siklus. Jadi ada setujunya karena memang ketika udah angka 6 itu ibaratnya kayak angka 1 lagi dari awal tapi dengan titik yang beda titik mulainya karena ini udah ngomongin dari angka 6. Jadi memang ada fase kayak mulai lagi tapi mulai dalam keadaan yang kamu itu sudah di posisi ibaratnya ada panggungnya, sudah tidak nol banget. Jadi dalam mimpi ini Butin sudah banyak perjalanan yang sudah dicapainya, sudah beberapa yang ditaklukkannya. Oleh karena itu tadi aku juga bilang ini juga tentang sesuatu yang pencapaian yang sudah diakui gitu loh. Terus kalau misalkan gunung sendiri, aku sebenarnya nggak begitu ngerti ya maksudnya Koko bikin 4 list kayak gini nih, apakah ini ada formatnya atau hanya menerjemahkan atau mendeskripsikan apa yang di samping kirinya gitu. Tapi kayaknya yang cuma diterjemahin dari ini aja ya, samping kirinya aja kok ya. Halo? Iya, betul. Oke. Oke, kalau yang misalkan kita nggak pakai spread khusus soalnya ya. Kalau pakai spread khusus nanti ribet kan. Kita pakai yang simple dulu, paling simple dulu. Disambungin dengan kombinasi bebas aja ya. Oke, lanjutannya dari 6 wands itu sendiri berarti setelah memiliki sudah mencapai perjalanan tertentu, memang ada saatnya untuk menunjukkan sudah kayak dikatakan perform atau memamerkan apa yang sudah dilewati itu sendiri gitu. Terus kalau misalkan bicara 8 pentacle reverse-nya, tapi untuk menjalani itu semua juga diperlukan ketelitian, kerajinan, dan lihat semua apa yang dimiliki gitu. Jadi ada benar juga ketika bicara tentang organize, berarti itu bicara tentang apa aja sih yang gue milikin untuk ngedukung perjalanan gue atau misalkan mendukung gue harus menampilkan apa. Kalau yang 4 swords-nya sendiri aku kurang begitu paham sih sebenarnya. Mungkin kayak lebih nggak tahu yang 4 swords nggak bisa jawab dulu. Oke, sip. Bro Susilo, masih nggak? Mariani? Apa ya? Paling mau tanya dulu waktu Butin ngerasa diliatin orang itu perasaannya Butin gimana? Takut, biasa? Apakah seneng kalau diliatin atau gimana? Saya merasa ya udah sekarang gue jadi diri gue sendiri, lu cuman ngeliatin. Oh iya. Ya. Ada rasa. Kalau aku sih ya, Six of Wands itu lebih kayak sesuatu yang dilakukan Butin itu sekarang kan itu kan sudah sudah mencapai hasil, sudah bisa sudah bisa dapetin sesuatu dari situ. Habis itu desan. Ternyata walaupun sesuatu yang kelihatannya wow udah berhasil itu masih ada hal-hal lain yang perlu dipelajari, masih harus banyak belajar memperdalam ilmu. Makanya akhirnya kan ada Eight of Pentacles ya, itu nyambung di situ, belajar lagi. Terus ya itu makanya tadi aku kan nanya setelah belajar lagi yang dirasakan apa. Oh ya udah berarti kayak
Ya diri aku yang seperti ini, aku nggak perlu malu dengan pencapaianku, aku nggak perlu malu juga kalau ternyata ada hal yang aku masih perlu pelajari kayak gitu. Itu sih yang penting di situ sih, yang penting tidak merasa malu, tidak merasa minder, tidak merasa sombong atau jumawa, yang penting terus belajar terus. Itu aja sih kalau aku. Oke, sip. Mar? Saya Komik ya. Oke, kalau dari aku punya ini ya, maksudnya pemikiran ya. Self itu kan 6 wands, 6 tongkat, tapi masih reverse. Berarti sebenarnya dari diri Ibu Tin sendiri, dari kecil sampai sekarang, pencapaian yang didapat sebenarnya yang telah dicapai, sebenarnya Ibu Tin sendiri jelas gitu loh. Nah, maksudnya banyak keberhasilan-keberhasilan lah di dalam hidup itu yang sebenarnya dicapai. Tetapi belum benar-benar maksudnya belum benar-benar itu sepertinya sesuatu yang benar-benar ingin didapat gitu. Maksudnya bagaimana ngomongnya, puas sih, cuman belum sampai puas, benar-benar puas lah, seperti kayak gitu ke intinya. Nah, Sun di sini ini adalah menunjukkan proses kebahagiaan dari dalam. Nah, kalau misalnya saya melihat, maksudnya secara garis besar nih ya, ini kan 8 Pentacles menyanyi, berarti ini kan satu sedang proses ya. Terus kemudian 4 Swords itu kan juga reverse, nih banyak reverse. Sword itu kan berhubungan dengan pikiran. Terus kalau di dalam gambarnya sendiri juga seperti kayak orang terbaring, banyak dipikirkan. Nah, kalau saya melihat arti secara keseluruhan seperti kayak gini, adalah sebenarnya mungkin di dalam perjalanan, mungkin sebenarnya dulu Bu Tin itu juga sangat care ya, care dengan penilaian dan pengakuan dari orang-orang. Dan itu sebenarnya apapun juga harapan-harapan dari orang. Nah, mungkin di dalam mimpi ini adalah menunjukkan sampai terakhir yang perlu dibuktikan adalah sebenarnya apapun pencapaian yang dilakukan, ya kan, itu bukan untuk dibuktikan kepada orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana diri sendiri membuktikan kepada diri sendiri tidak terikat kepada penilaian orang, pengakuan orang, ya. Makanya pada saat itu kan diekspresikan dengan bernyanyi, terus habis itu biar orang banyak melihat, tetapi ini diri saya sendiri. Nah, untuk di dalam hati udah benar-benar terbuka, terus bisa menerima diri sendiri ya. Mungkin sepertinya sih demikian sih ya, kalau saya lihat secara keseluruhan sih Komik. Kayak gitu aja. Oke. Oke, sip. Thank you, Mar. Thank you, Komik. Oke. Bu Tin, itu tadi ya, aku ulangin lagi dikit ya. Jadi dari teman-teman semuanya kita tidak masalah kita punya beberapa versi interpretasi, oke? Nah, karena kita konteksnya kita juga hari ini kan sharing ya, bukan Bima sedang one on one dengan Bu Tin kan. Nah, jadi mungkin aku simpulin sedikit dulu, baru nanti kita lanjut ke yang kedua ya. Misal, nah, jadi 6 of Wands ini kalau satu itu kan asal muasal. Berawalnya the new beginning, satu itu the new beginning. Semua yang satu itu rata-rata menceritakan sebuah the new beginning. Dua adalah memilih sebenarnya ya, di persimpangan memilih kanan atau kiri atau kanan ya. Nah, ketiga ini untuk memastikan sebenarnya afirmasi. Tiga adalah sudah di dalam kalau 3 itu adalah 2 titik sudah membentuk satu garis. Ini sudah mulai terjadi dimensi yang dua dimensi sebenarnya ya, sudah mulai ada sesuatu yang direncanakan. Semua yang 3 itu sudah mulai ke planning. 4 itu sudah dari perencanaan menjadi manifestasi ya, sudah mulai terbentuk, sudah mulai punya ketetapan sebenarnya, sudah punya ketetapan hati sebenarnya, sudah mulai yes gitu loh. Nah, sudah mulai ada bentuknya. 5 setelah segala sesuatu yang terjadi di level 4 itu adalah 3 dimensi. 3 dimensi itu artinya menjadi kenyataan ya. Yang darinya rencana 2 dimensi menjadi, yang darinya gambar di 2 dimensi menjadi 3 dimensi. 3 dimensi sudah menjadi bentuk.
Pada saat di 4 sudah menjadi bentuk, 5 adalah dimensi yang keempat. Dimensi keempat itu adalah waktu, yaitu membuat kita ketidakstabilan. 5 itu munculnya ketidakstabilan. 6, kita menyadari bahwa apa yang kita bangun, kita bisa berputar lagi ya. Yang kita sudah naik, bisa di bawah lagi. Yang sudah di bawah bisa naik lagi. Itu sebenarnya. 6 itu kita menyadari. Nah, jadi Butin ini di dalam hati sudah menyadari sebenarnya bahwa ada hal-hal yang berupa siklus mungkin dalam kehidupan Butin atau dalam apapun ya, atau dalam dunia ini secara keseluruhan ya sebenarnya ya. Cuman mungkin Butin masih enggan mengakui itu, ya. Kadang iya, kadang enggak, gitu kan? Masih di dalam pertimbangan, ya. Six of Wands itu tongkat. Tongkat itu melambangkan jati diri, sebuah identity sebenarnya untuk Butin. Nah, jadi identitinya sebenarnya secara identity, you mengalami sebuah siklus. Identitas dirimu yang sudah pernah dibentuk di masa lalu mungkin harus diulang di masa sekarang. Ya, jadi identitasmu misalnya seperti apa? Jadi di kantor atau apa mungkin harus berubah. Sekarang harus berubah, misal ya, seperti itu. Tetapi itu belum tercermin keluar, ya. Butin masih ragu-ragu untuk mengakui hal itu, makanya di reverse ya, masih dalam perasaan aja, masih dalam bentuk masih untuk orang-orang pribadi atau orang-orang tertentu saja, tidak ke publik. You belum announcing ke publik bahwa terjadi sebuah revolusi atau sebuah perubahan transformasi di dalam hidupmu, di dalam identitasmu, gitu kan? Mengapa? Nah, sun apa? Oh, sun ini sebuah janji mungkin ya, ini sebuah janji bahwa pada saat melalui sebuah perubahan itu, sun-nya Butin akan menjadi sun bagi orang lain, ya kan? Ini sebuah janji misalnya ya, bahwa kalau Six of Wands-nya ini sudah diakui dengan benar, sudah dipublikasikan, sudah dilakukan, sudah ditransform, identitimu sudah ditransform, Butin akan menjadi sinar bagi orang lain ya. Matahari bagi orang lain. Jadi tempat orang lain bisa mendapatkan ya anything yang matahari. Matahari itu kan memberikan sinar ya, memberikan segala hal yang dibutuhkan untuk orang lain ya. Eight Pentacles. Eight Pentacles artinya apa? Butin perlu, karena ada perubahan identitas, mungkin Butin perlu siap-siap juga reorganize atau menyusun ulang atau mengatur ulang atau even a taking risk ya, taking risk juga untuk misalnya kalau Pentacles ini pasti bukan soal mind, bukan soal mental, bukan soal emosional, tapi lebih ke soal hal-hal yang duniawi. Jadi Butin harus mengatur hal-hal yang duniawi, sudah mulai menyesuaikan, ngatur ulang. Ya, dalam hati Butin sudah mengakui misalnya, ya mungkin, I don't know, misalnya ada orang yang punya aset, misalnya Pak Handoyo, misalnya punya asetnya banyak segala macam, harus di manage ulang ya, artinya aset-asetnya ada yang dijual, ada yang disewakan, ada yang ada yang di reschedule atau apa, misal gitu ya, misalnya. I don't know apakah itu terjadi juga dengan Butin, tapi itu yang harus dilakukan. Gitu loh. Four Swords kan di dalam pikirannya Butin, Swords selalu di dalam berhubungan dengan mental. Swords 4 artinya sebenarnya Butin sudah nggak ragu sebenarnya. Sudah nggak ragu, sudah punya rencana, sudah punya bukan hanya punya rencana, tapi sudah mulai memanifestasi rencana itu, tetapi masih di dalam seputar diri sendiri, belum berani diungkapkan keluar, belum bukan soal berani nggak berani ya, merasa belum perlu untuk dipublikasikan atau apa, masih mengambil sebuah keputusan untuk diri sendiri ya, anything, nggak tahu apapun itu. Ini kan
Thought artinya Butin sedang menimbang-nimbang, ya kan, sudah sedang berpikir, menimbang-nimbang segala macam, tapi hasilnya adalah 4. 4 itu sebenarnya Butin sudah punya keputusannya. Butin sudah punya hasilnya, resultnya sudah punya ketetapan sebenarnya, sudah memastikan sebenarnya. Cuman Butin masih ya mungkin masih menunggu apa, masih ada yang ditunggu, ada yang di apa gitu. Itu Butin. Ini kira-kira tentang transformasimu. Nah, mungkin perasaan di mimpinya yang terakhir itu bahwa oh sudahlah, bodoh lah, pokoknya aku sendiri, aku merasa enak, aku merasa orang lain apapun yang dipikiran olehnya cuek lah segala macam, pokoknya aku ya aku gitu kan. Nah, pokoknya yang aku mau ya. Mungkin itu kesimpulannya juga. Kira-kira align nggak, Butin? Ya, nanti direnungkan dulu ya. Direnungkan lagi. Bima mau nambahin? Sebelum kita masuk yang lain? Enggak, lanjut. Lanjut. Oke, ini sebentar. Siapa ya tadi ya kayaknya? Dari atas. Mouse. Ini. Oh, ada yang mimpi digigit ular. Oh, ini Bro Indra ya? Atau? Ya, saya kok. Oke. Ini ada satu lagi siapa ya? Loh, kok suara saya muncul? Oh, Bro David. Oke, Bro David ya? Oh, Bro Sandi. Oh, ini ada yang ini kok sama-sama digigit ular? Melihat ular sedang. Oh, saya mimpi yang cincin. Oh iya, Bro David mimpinya cincin. Oke. Ini ada yang mimpi melihat ular sedang melilit kura-kura. Artinya apa? Nah, aku mau tanya sama Bro Sandi. You melihat aja atau you hadir di sana? Melihat hadir, Om. Ada di sana. Ada di sana, Om. Ada di sana. Iya. Ada dirimu, ada ular, ada kura-kura. Oke? Tempatnya di mana? Pegunungan, Om. Pegunungan. Oke. Nah, ada gunung juga, ada oke, kita dulu. Ini kok jadi ini? Ada ular, ada kura-kura. Kok ini begini? Ular, ada kura-kura. Oke. Yuk bantu kita buka kartunya. Bim? Empat lagi nih. Sama. Oke. 4 lagi. Ada gunung ya? Ada gunung. Selain itu ada orang lain misalnya? Bro Sandi? Ada tapi tidak dikenal. Ada orang tidak dikenal, cewek atau cowok? Cowok sama cewek. Cowok sama cewek, oke. Jadi ini urutannya gimana? Mimpinya gimana? Coba ceritain lagi. Ya tadinya kan apa namanya tuh ya yang melihat dulu ular dililit kura-kura tuh. Oke, ular dililit kura-kura. Saya melepaskan lilitan itu dari melepaskan lilitan kura-kura tersebut dari ular tersebut. Nah, terus dilihat banyak orang itu. Dilihat banyak orang. Oke. Iya, udah segitu. Oke, jadi yang tadi cewek atau cowok itu siapa maksudnya? Yang banyak itu orang enggak, itu nggak dikenal tapi jelas gitu raut wajahnya. Itu saat kapan? Malam. Bukan. Saat pas sesudah melepaskan lilitan itu. Pas sudah melepaskan lilitan ini dan dilihatin banyak orang, tiba-tiba kamu melihat ada satu cewek dan satu cowok gitu? Iya. Sepasang? Sepasang. Oke, pasangan. Sudah? Tadi sadarnya itu ada di gunung dari mana? Itu pas melepaskan lilitan itu, jadi pegunungan itu kan, jadi
nanjak gitu ya Om ya. Jadi nembusnya itu ke hutan gitu, emang kayak pegunungan. Jadi banyak pohon-pohon gitu Om. Oke. Bentar. Pasang orang, ada banyak orang, ada hutan. Tujuh, Bim. Oke. Kalau untuk yang self-nya magician. Wow. Ularnya temperance. 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 Yang ketiga? Kura-kura 4 pedang. Tegak ya? Ya. Melepaskan 9 pedang. Hutan justice. Banyak orang Knight of Swords. Pasang 8 pedang. Oke. Itu yang banyak orang Knight ya, nanti takut tukar. Banyak orang. Knight, benar-benar. Knight. Ya, soalnya nulisnya K doang, ntar ini. Oke. Ketukar. Oke, sip. Siapa yang mau mulai? Magician. Magician artinya apa? Magician kita adalah sebuah... Halo? Potensi. Putus-putus, bro. Bro Susilo. Oke. Magician ini tentang? Potensi. Potensi, yes. Potensi, oke. Potensi. Temperance? Ketenangan. Sabar. Sabaran ya, istirahat. Sabar. Nah, ketenangan, oke. Four of Swords tadi, yang Four of Swords. Kemantapan. Kemantapan berpikir ya. Iya. 9. Nine of Swords. Anxiety. Anxiety. Oke. Anxiety. Anxiety. Oke. Oke. Anxiety. Justice. Justice ya ini ya. Balancing ya artinya ya. Ini bukan juga balancing. Sebenarnya memahami hukum sebab akibat ini ya. Iya, harus adil ya, harus. Sebab akibat. Memetik apa yang sudah ditabur. Ya. Justice. Nine of Swords. Nine of Swords ini adalah tentang, kalau Knight ini adalah tentang fokus. Fokus di pikiran. Fokus di pikiran. Nine of Swords tentang, tadi lagi balik ya, organizing. Organizing pikiran. Oke. Ya, organizing, fokus. Ini SWOT semua ya. Ini lihat loh. Ini munculnya SWOT semua ya. Jadi ini tentang pikiran ya sebenarnya ya. Tentang pikiran. Jadi ini pikiran yang maju mundur ya sedikit ya artinya ya. Tapi yang memang harus jadi tetap ya. Oke. Magician tadi tentang potensi, temperance tentang kesabaran, ya. Jadi butuh kesabaran. Apapun ini konteksnya ya, artinya ular temperance, ularnya melilit kura-kura, temperance, kesabaran 4 swords. Ada yang Bro Sandy. Ini konteksnya
kamu sedang berpikir sesuatu, sudah merencanakan atau memutuskan sesuatu, tetapi ditahan-tahan, atau ada yang menahan, atau ada yang menghalangi untuk dikerjakan? Tidak ada. Tidak ada. Cuman bingung gitu. Bingung. Oke. Iya. Ini SWOT semua karena pikiran ini kan maju mundur ini kayaknya. Oke. Jadi magician tentang ada sesuatu yang ini sebenarnya mengingatkan pada potensi dirimu, bahwa ya semua bisa engkau lakukan sebenarnya. Semua sudah lengkap pada dirimu, tetapi memang harus sabar. Nah, karena ularnya melilit kura-kura, ini tadi aku artikan adalah bahwa segala yang kamu pikirkan, yang kamu putuskan, ya bukan hanya perlu kesabaran, tetapi malah perlu jangan terlalu sabar juga, jangan terlalu menunda-nunda ini sebenarnya kayaknya ya. Ini ada sesuatu yang ditunda-tunda mungkin. Ada yang sudah diputuskan, yes gitu, sudah berkata yes, tetapi mungkin dibatalkan atau ditunda gitu ya. Nah, karena ya 9 tuh integrating itu artinya Nine of Swords ini sebenarnya karena ada sesuatu yang sudah diputuskan kamu tunda-tunda, maka kamu berpikir ulang sebenarnya ya. Nine of Swords itu kan berpikir ulang. Jadi mikirnya deep thinking sebenarnya ya, memikirkannya terlalu berat gitu kan. Kalau 10 of Swords itu malah sebenarnya sudah tidak bisa bergerak lagi ya kan. 10 of Swords kan dipantek kan artinya ya. Ya, bahasa semua. Jadi sudah seakan-akan memang, dan kalau memang itu dalam arti positif seharusnya nggak bergerak, nggak usah dikerjain sebenarnya. Sesuatu rencana itu kalau dapatnya 10 of Swords nggak usah dikerjain karena ya memang sudah no hope gitu ya, sudah nggak bisa bergerak sebenarnya. Tetapi 9 of Swords ini perlu deep thinking, pemikiran ulang, dan perlu keberanian sebenarnya ya. Justice ya ini yang dipikirkan atau yang dalam ini kan kita nggak tahu konteksnya dalam apa, oke? Oke. Yang yes, justice itu adalah memikirkan bahwa apapun yang pernah engkau lakukan sebelumnya, ya itulah yang bisa jadi patokan, ya kan? Misalnya kalau dulu sudah pernah melakukan sesuatu, ya saatnya sekarang mengambil hikmahnya. Atau juga dalam kondisi yang sebaliknya, dulu pernah melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya, ya artinya itu harus dipikirkan ulang. Bisa jadi nanti reward-nya menjadi punishment, gitu ya. Ini kan justice about reward atau punishment. Knight of Swords ini tentang fokus, artinya 8 of Swords ini juga tentang sebuah organizing, tetapi juga tentang bersiap-siap ya, bersiap-siap. Jadi pikirannya harus managing dengan fokus. Ini SWOT semua soalnya ya. Ini sesuatu yang tadi sudah diputuskan. Jadi kira-kira itu sesuatu yang tadi sudah ditetapkan, sudah diiyain, sudah diaminin, tetapi mungkin gara-gara apa, gara-gara waktu atau gara-gara sesuatu yang datang menjadi tertunda, sehingga perlu dipikirkan ulang dan memang harus dipertimbangkan baik buruknya dengan matang ya. Dan pada saat memang sudah memutuskan sesuatu, pada saat memang sudah diputuskan kembali, misalnya ingin meneruskan atau ingin melanjutkan, nah itu harus punya manage waktu dengan fokusnya di tentang mental fokus ya. Mental fokus ini bukan hanya dengan pikiran, tapi juga mungkin ya dengan segala hal yang daily works kita ya, keadaan kita sehari-hari.
Gitu Bro Sandy. Relate nggak? Oke. Relate nggak Iya. dengan Iya, Om. sesuatu di yang kau alami saat ini? Iya. Hmm. Apa Bisa ya? sharing dikit? Kalau nggak keberatan? Oh, Anonim iya, aja jadi misalnya apa gitu, nggak usah terlalu detail. jadi yang masalah yang apa namanya tuh yang tadi di-sharingkan di grup, Om. Oh, yang mana ya? Oke. Oh, yang di grup WA ya? Iya. Oh, aku belum baca, sorry. Gimana, sorry. Aku hari ini sibuk banget, nggak baca grup WA. Ya, itu yang masalah harus seperti apa dan harus bagaimana. Masih bingung itu karena Jadi emang intinya, umur kan jadi karena intinya, umur kan masih muda. Oke. Ya aku juga masih muda kok. Masih 17. 17 dari belakang ya, Om. Oke, jadi mudah-mudahan cukup relate ya Sandy ya. Oke, Om, thanks Om. Ya. Jadi karena kita juga tidak paham konteksmu apa dan aku nggak tanya konteksnya karena ini kan bukan dalam acara sesi private sharing ya, private counseling ya. Iya, Om. Nah, kalau mau dilanjutkan dengan private counseling silahkan hubungi profesional tarot reader kita Bima ya. Sudah siap-siap ya. Nah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Sebelum kita mulai satu lagi yang terakhir. Saya, Pak. Yes, Bro David. Ya. Yes, ini nanti habis ini giliranmu memang. Ya. Maksudnya ada pertanyaan seputar yang tadi Bro Sandy ini? Oke ya, sebenarnya. Kepada. Oke ya, oke. Oke, kita ulang. Artinya ini kalau aku delete kenapa semua fontsnya ikut ke delete ya? Aneh-aneh aja. Ya udah. Loh, tuh kan, ya udah. Oke. Ini ada Bro David. Oke, saya mimpi mendapatkan cincin naga dari seseorang. Mantap. Jadi ini pasti ada tentang dirimu juga. Ada dirimu dong pada dalam mimpi itu kan karena dirimu yang mendapatkan kan? Pasti. Iya. Ada dirimu, ada cincin naga. Cincin naga. Oke, dari seseorang. Seseorang itu tua, muda? Umurnya ya kira-kira mungkin sekitar 50-60. Oke, sudah orang tua lah ya. Cowok ya? Cowok. Oke. Ada settingan yang lain, ada orang lain, atau ada di tempat yang dikenali, di rumah, di pendopo, di mana apa gitulah. Tempatnya itu seperti kayaknya di sebuah hall ya, kayaknya meeting hall, meeting ruang pertemuan gitu ya. Tapi tidak ada orang. Ruang besar gitu ya, ruang besar kosong gitu ya. Ya, tidak ada orang cuma ya. Ruang besar kosong. Ada lagi yang bisa diingat? Ya mau terlalu besar ya enggak, sedang lah. Ya, oke. Ruangnya sedang. Oke, ruangan kosong lah ya. Mari gitu orang itu memasangkan cincin itu di sebelah jari kelingking, sebelahnya jari kelingking loh, dipasangkan ke sebelahnya jari kelingking. Sebelahnya jari kelingking? Iya, di tangan kiri sebelahnya jari kelingking. Jari manis dong? Iya. Oke, ya jari manis. Oke, dipasangkan cincin. Oke, yaitu sama aja ya mendapatkan cincin naga dipasangkan. Oke lah, boleh. Sudah selesai? Ya, ada dengar suara apa? Enggak? Saya cuma merasa gembira aja. Oke, gembira. Oke. Selain itu? Sudah. Sudah ya. Oke, Bim. Buka 4. Kocok. Kalau tadi seperti Bu Tin tadi, bangun lalu nyambung lagi mimpinya, atau di dalam mimpi itu sendiri panjang banget sehingga ada episode-episodenya, tapi dalam satu mimpi ya misalnya, ada episode-episodenya gitu ya. Nah, bagi episode-episodenya ke dalam pertanyaan seperti ini. Jadi misalnya ada pertanyaan lagi nih, A, B, C lagi nih pertanyaannya. Bagian-bagiannya ya. Nah, di antara yang satu episode dengan episode lainnya, kartu yang tadi sudah dicabut dibalikin lagi, dikocok ulang.
ya, karena kalau mimpinya ini panjang banget, misalnya sudah ada 5, 10 gitu ya. Nah, pada saat yang mau ke 11 atau pindah episode mimpinya, itu kartunya dibalikin ke decknya semua, dikocok ulang. Agar kartu yang sama bisa berkesempatan muncul kembali, gitu ya. Kalau enggak kan kita ngurangin kartu semua kan sebenarnya kan di deck yang sama. Oke, ini kira-kira. Yes, Bim. Yep. Self. 2 tongkat. 2 wands ya. Oh, oke. Lagi mempertimbangkan ini artinya. Mempertimbangkan perubahan identitas dirimu. Cincin naga. Sorry? Queen of tongkat. Queen of wands. Wow. Oh, oke. Kayaknya ini ya, relate ya. Wow, oke. Orang tua. Empress. Ruang kosong, 8 tongkat. 8 tongkat. Wands lagi? Ya. Oke. Wow. Bro David saat ini sedang ada rencana atau ya bukan hanya rencana, atau sebuah kondisi yang membuat Bro David ingin mungkin memaksa atau pilihan sendiri ya, yang membuat Bro David berubah, entah itu statusnya, entah itu pekerjaannya, jabatan atau apapun. Begitu Bro David saat ini? Masih belum. Misalnya belum. Ada dari sebuah jabatan, misalnya ketua apa gitu, belum, tidak mau lagi gitu. Okay. Belum ya. Oke. Once itu tentang identitas. Jadi saat ini Bro David ada pilihan sebenarnya, atau sedang mempertimbangkan untuk memiliki atau berubah identitas. Identitas itu bisa saja pekerjaan, bisa saja jati diri. Ya, jati diri itu maksudnya kalau yang dulunya bisnismen menjadi apa gitu kan. Mungkin malah meninggalkan bisnis gitu kan. Something like that. Jadi sesuatu yang sekarang sedang dipertimbangkan. Nah, tetapi Q ini adalah juga saat ini sudah berada di puncak sebuah identitas. Saat ini Bro David karirnya atau public figure ya, public image-nya Bro David ini sedang bagus-bagusnya sebenarnya ya, Ya, memang saya dikenal ya, benar. Ya, sedang di puncak. Nah, pada saat inilah sebenarnya Bro David itu diam-diam merasa mungkin ini sudah waktunya untuk memulai yang lain, gitu loh. Karena mungkin melihat bahwa pada saat sudah di puncak, suatu saat nanti akan turun, misalnya, gitu loh. Nah, tapi mungkin ini juga pasti ini saat ini bagus ya, artinya ya. Sedang karena sedang menikmati mungkin Empress ini abundance ya, lagi abundance. Artinya cukup sukses ya, sukses banget, ada berkelimpahan, berkecukupan, ada kemurahan banyak yang datang pada dirimu saat ini. Nah ini tapi entah itu sekarang sedang dipikirkan atau memang nanti sebentar lagi akan mendapatkan kesempatan untuk berubah status. Bukan berarti dari tinggi jadi rendah, bukan, tetapi sesuatu yang lain, gitu loh. Misalnya dari bisnismen menjadi spiritual atau sebaliknya,
atau apapun gitu ya. Jadi jati dirimu, engkau saat ini dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai seorang profesional, dokter misalnya. Nah, nanti besok akan dikenal sebagai apa gitu. Nah, tapi ini sedang ya kalau two ones ini sebenarnya sedang dipaksa untuk memilih nanti. Gitu loh. Nah, jadi ini saat ini pada saat memilih itu ya ini kalau 8 kan ini lagi ya organizing lagi ya, organizing jati diri. Jadi artinya ya memilih 8 dan 2 ini menjadi kesatuannya sebenarnya nanti akan ada saatnya atau saat ini sudah mungkin mulai entah itu sendirinya atau mungkin terpaksa keadaan akan memilih untuk alternatif. Jadi sesuatu yang akan datang. Ya kalau kita mikirnya diberikan cincin naga, artinya sesuatu yang ingin dipercayakan padamu, gitu kan? Sesuatu identitas baru atau jati diri baru yang akan dipercayakan pada dirimu, dan engkau pada saat itu akan memilih, akan ya di dalam pilihan. Nah, outputnya seperti apa, ya enggak bisa diomongin itu. Ya kecuali nanti buka kartu tarot lagi dengan pertanyaan outputnya seperti apa gitu ya. Gitu. Gitu Bro David, apakah relate nggak dengan kondisi sekarang? Ya, ya lumayan. Bisa diceritain dikit nggak? Mungkin dengan tanpa terlalu detail gitu. Memang saya ini kan usaha di properti. Selama ini banyak itu ordernya itu banyak. Cuma saya kalau ngalami deal itu selalu ada kendala. Yang kreditnya ditolak, pembelinya, terus berikutnya itu ada misalnya suratnya nggak valid. Tapi tambah lama itu ordernya semakin besar gitu loh. Tapi saya percaya walaupun kelihatannya belum deal, itu pasti akan deal, tinggal menunggu waktu saja. Makanya saya merasakan cincin naga itu bagi saya itu promosi bagi saya. Cuma memang kan belum terbukti, tapi buktinya ordernya setiap hari itu tambah gitu terus. Sip. Oke. Jadi bagus dong artinya kan ordernya tambah-tambah kan? Ya, atau ini sudah termanifestasi atau belum, Bro David? Belum, termanifestasinya masih nunggu. Karena itu masih ada kendala, misalnya kredit ditolak, pembelinya, terus berikutnya surat-suratnya itu kadang-kadang ada yang masih harus ngurus gitu. Oke. Tinggal nunggu nembus apa enggak aja gitu ya? Iya. Oke. Semoga ini relate ya, Bro David ya. Terima kasih. Tapi ini juga menandakan sebenarnya ini ada perubahan sedikit di dalam jati dirimu, gitu loh. Mungkin, I don't know ya, mungkin dirimu akan mempertimbangkan untuk mengubah sesuatu, misalnya ada, misalnya profesi kedua atau apa gitu, maybe. Oke. Ya, terima kasih. Thank you. Siapa lagi ini? Mimpi digigit ular lagi. Oh, Bro Indra ini mimpi digigit ular lagi. Oke, ini terakhir ya. Sebelum jam 6. Oke. Digigit ular. Dirimu yang digigit ular kan, Bro Indra? Iya betul. Oke, dirimu. Ada ular pasti kan? Nah, lalu? Iya. Apa lagi? Dia muncul dari semak-semak. Oke, muncul dari semak-semak. Ada semak-semak. Ularnya gitu. Berubah jadi macan. Iya, setelah itu ularnya berubah jadi macan. Ya. Wow, keren ini ceritanya. Ya, siluman ya. Bisa begitu. Ada yang dilihat atau itu terjadi di mana? Tempatnya? Enggak sih, lagi jalan aja itu kok. Lagi jalan mau ke rumah lagi nih. Lagi jalan mau ke rumah. Oke. Sip. 4, Bim. Tadi saya udah buka tuh kok dari diri sendiri. Oh, oke. Apa? Jadi keluarnya Six of Cups ya. 6 of Cups. Ya, 6 reverse cups. Atau masih upright? Enggak reverse. Tegak ya? Ya, biasa tegak. Six of Cups. Wah, emosional nih, soal emosional. Oh, terus 5 cups lagi. 5 cups. Cups juga? Iya, cups juga. Oke. Lalu 2 pentacles. Oke. Setelah itu 5 wands terbalik.
Ini saya lagi jalan sama istri ya. Jadi tapi saya yang digigit gitu. Hah? Jadi jalan sama istri tapi saya yang digigit gitu. Oh, ini jalan sama istri. Iya, betul. Oh, ada istrimu dong artinya ya. Iya. Oke lah. Ada istri. Oke. Ini saya belum ngambil kalau yang Buka ini. satu lagi? Nggak apa-apa. Buka lagi. Oke, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dicoba ulang kok. Nggak apa-apa. Iya, ini saya buka selisih 2 hari sekarang. dari hari ini. Oh, terus? Udah ada yang kebuka nih. Ini 2, 4, 10 pentacles. Oke, pentacles-nya 2 dan 10, one cups. Ada masalah emosional saat-saat ini? Tentang emosional ada? Nggak ada sih kok, masih biasa aja. Biasa aja. Five cups. Cups ini tentang air tentang emosi ya, tentang perasaan, tentang feelings ya. Five itu artinya sesuatu perasaan yang sudah mulai yang tadinya stabil jadi tidak stabil. Ada loss. Ya, ada sesuatu yang mulai ambruk gitu ya, mulai runtuh. Sesuatu ikatan hubungan secara emosional yang mulai runtuh. 6 itu engkau menyadari bahwa memang ada siklusnya dalam kehidupan emosional, ya kan? Dalam kehidupan emosional ada ikatan emosional segala macam. Ini sudah mulai runtuh dan engkau melihat ada memang itu sebuah siklusnya. Jadi engkau menyadari bahwa itu ada siklus. Nah, 2 pentacles dan 10 pentacles ini artinya dihubungkan bahwa 2 pentacles-nya gara-gara emosional seperti ini, ada masalah-masalah emosional seperti ini, ya gangguan emosional lah misalnya ya, bukan gangguan jiwa maksudnya ya, ketidakseimbangan emosional. 2 pentacles ini adalah tentang ada sesuatu pilihan yang menyangkut pada saat mau memutuskan ada pilihan yang menyangkut tentang kebendaan, harta, fisik. Ya, pada saat engkau memutuskan karena ada emosi ini segala macam, tapi pada saat ingin memutuskan sesuatu yang jadi pertimbangan adalah misalnya aset atau apa gitu ya. Sesuatu yang benda, sesuatu yang duniawi, sesuatu yang fisikal gitu ya. Nah, Five of Wands ini adalah engkau juga sedang ingin di dalam diri mengakui, sebenarnya di dalam diri karena R ya, reverse, di dalam diri mengakui sesuatu sedang berubah di dalam dirimu. Mungkin ini kalau once kembali lagi itu adalah tentang jati dirimu. Jati dirimu misalnya seseorang yang businessman sedang berubah menjadi ke spiritual misalnya, anything ya, apapun itu ya. Entah itu orang jadi businessman, jadi kerja kantor ke businessman, itu juga jati diri yang sedang berubah. Atau seperti tadi misalnya dari seorang dokter menjadi, katakanlah seperti tadi Bro David, menjadi agen properti menjadi seorang dokter atau apapun ya, itu namanya perubahan jati diri. Orang mengenal kita dengan cara lain, dengan identitas lain gitu kan. Nah, ini engkau identitas jati dirimu sedang berubah ini, Yang lama lagi hancur sebenarnya, yang lama lagi lagi dropping sebenarnya ya, karena luntur yang lama sedang luntur, Tetapi no problem karena ini ada janjinya bahwa 10 pentacles ini adalah janji sekaligus janji tapi juga sekaligus ini ya resiko ya, semacam resiko tapi bukan resiko ya, ini namanya apa ya, engkau menyadari saat ini apa yang engkau achieve. Jadi 10 pentacles itu adalah tentang kesuksesan sebenarnya ya, tentang kesuksesan mendapatkan harta duniawi sebenarnya ya, atau semacam itulah ya, aset gitu ya, physical things gitu ya. Tetapi
engkau juga sadar engkau tidak bisa kemana-mana lagi. Ini hampir-hampir mentok gitu loh maksudnya. Ini nih. Entah itu mentoknya karena faktor pentacles-nya, karena faktor duniawinya, atau karena mentok karena kesempatannya, atau mentok karena memang di dalam lingkungan yang memang sudah mentok gitu misalnya kan, gitu loh. Iya. Gitu loh. Misalnya kalau aku bekerja di perusahaan keluarga ya aku mentok sudah kan gitu loh. Walaupun aku sudah manajer, aku nggak mungkin jadi owner kan gitu kan. Namanya perusahaan keluarga misal gitu loh. Gitu loh. Nah ini relate nggak, Bu Indra? Iya, ada relate. Tapi tadi saya baca-baca juga yang di internet kan arti-arti tarot ini. Tadi saya hubung-hubungin ini apa saya kena godaan gitu kok dari luar. Jadi self tuh 6 cups-nya kan itu ada yang kasih bunga dari kartunya. Ada yang godaan lah istilahnya. Terus ada ular nih 5 cups tadi, kalau cups itu 5 cups lupa saya. 5 cups udah mulai nih saya udah ini, terus itu pentacles-nya, nah itu ada 2 pilihan nih saya ini jadi kena godaan. Yes, bisa. Terus macan itu akhirnya ya yang karena terbalik, hati-hati loh ini, ada yang meninggalkan, ada yang masih left gitu, ada yang masih tertinggal, misalnya istri saya ada atau godaan itu. Kalau pentacles saya tadi baru dengar. Oh my God. Jadi ini relate gitu ya kalau menurut Atianmu. Jadi benar ada yang goda gitu? Enggak ada, aman-aman aja. Ya, ini juga artinya warning ya, siapa tahu ini akan terjadi dalam waktu dekat ya. Ini cups pokoknya tentang emosional ya, tentang emosional yang akan berakibat pada pentacles dan wands-mu. Emosional yang akan berakibat pada aset dan jati dirimu. Oh, hati-hati ya. Ya. Ada sesuatu yang cups yang akan berakibat di pentacles dan wands. Kira-kira kayak gitu, yang membuatmu harus memilih lah kayak gini, mau nggak mau kan. Kalau 5 ini hati-hati karena 5 ini memang luntur ya artinya ya, sudah 4 itu adalah 3 dimensi. 4 itu ada 3 dimensi, artinya menjadi sesuatu. Makanya 4 itu kata orang stabil karena sudah manifestasi. Tetapi pada saat 5 kita masuk dimensi keempat. Dimensi keempat itu adalah waktu. Apapun yang kita hasilkan di 3 dimensi akan luntur sejalan dengan waktu, benar nggak? Ya kan? Nah, kira-kira filosofinya kayak gitu. Jadi 5 ini adalah kelunturan sebenarnya, mulai luntur nih. Nah, ada luntur emosional, ada luntur jati diri. Ya, ada lagi terkait sih memang kalau yang hal lain tuh tentang emosional. Ya, mungkin kan saya lagi cari-cari tahu tentang, ya kan saya baru gabung nih di Set65. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya, nyambung ke sini malah. Iya kok. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak tahu nih. Banyak yang bisa saya pelajarin banyak ini. Good. Oke, itu ya oke, sip. Ini artinya 2 sedang milih-milih dan 10 tenang aja, ada janjinya kok. Ada janjinya bagus kok di sini. 10 pentakel. Ya, kalau saya mendapatkan di situ juga iya. Mendapatkan sesuatu yang oke sebenarnya di sini. 10 kan. 10 itu completion sebenarnya. Completion itu 10 kan completion, artinya sesuatu yang sudah mencapai tahap ending kan sebenarnya, ya kan. Nah, ending itu artinya engkau berada di sesuatu sudah menikmati, sebenarnya sudah menikmati pencapaiannya. Tetapi ingat, 10 itu akan balik ke cycle lagi kan gitu loh. Nah, itu. Nah, entah itu mau dengan sendirinya atau dengan terpaksa, pasti harus berubah sebenarnya. Jadi ups and downs itu kan ada gitu loh. Nah, jadi sebenarnya 10 itu adalah, kalau di sini kan ngomongnya hesitation. Hesitation itu adalah keengganan. Keengganan apa? Keengganan untuk berubah sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai. Karena keengganan untuk berubah, mengapa ada keengganan untuk berubah? Karena kita di dalam zona nyaman. Kan sebenarnya gitu kan? Gitu loh. 10 itu lagi zona nyaman. Nah, jadi ada keengganan berubah.
Nah, ini yang harus kemalasan dikit ya kok. I don't know, makanya ini konteks, kalau konteksnya kan dirimu sendiri yang pasti paham kan, karena kan ini kita bukan dalam konseling kan, jadi aku pasti nggak akan tanya konteksnya seperti apa gitu kan. Iya. Nah, tapi kira-kira seperti itu. Engkau yang hubungkan sendiri. Gitu ya, Bro Indra. Sip ya. Makasih Komik ya, masih. Oke, sip. Nah, itu kira-kira teman-teman tentang tarot reading untuk kita membaca dream ya, dream interpretation. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita tutup? Udah jam 6 nih. Seru nggak? Seru? Seru ya? Mau tanya ke Komik. Yes. Tadi ada dibuka 10, ini saya 5, jadi tergantung apa yang muncul kartunya ya kita buka sesuai dengan gambaran yang kita ingat gitu, Bro ya. Oh iya. Ini salah satu gini ya. Ini salah satu metode yang paling simple, nggak terlalu ribet untuk dream interpretation. Kalau mau lebih detail, sebenarnya ada spread khusus. Spread itu kan tebaran ya. Iya, betul. Tebaran khusus ya. Kalau kita mengenal mungkin cuma 3 tebaran, 4 tebaran, atau Celtic spread gitu kan, Celtic cross gitu kan, atau apalagi ada yang 12 itu astrological spread gitu loh, atau apalagi macam-macam. Nah, itu sebenarnya khusus untuk dream interpretation itu ada sebenarnya spread khusus. Pun nggak satu loh, ada variasi juga sebenarnya. Nah, hari ini kita sengaja nggak pakai spread. Saya nggak ngajarin spread karena ya nanti jadi ribet gitu kan. Ngomongin spreadnya sendiri nanti makan waktu setengah sampai 1 jam lagi. Kita nggak praktek-praktek gitu kan nanti kan, berteori terus gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan kita daily sharing ini sebenarnya lebih ke bukan teori untuk mempelajari sesuatu, ya kan? Karena kalau kita mau mempelajari sesuatu, mendalami sesuatu ya kita harus belajar, benar nggak? Kita harus belajar seperti yang Bro Indra kemarin ikut di human design gitu kan ya, reading human design. Nah, itu kan reading gitu kan, itu kan sesi reading gitu loh, interpretation kan, bukan mempelajari mengapa begini mengapa begitu dan bagaimana kalau ini dikombinasi itu, nggak gitu kan gitu loh. Itu nanti di akademi nggak mungkin 1 sesi selesai gitu kan. Nah, jadi daily sharing ini kita praktek sebenarnya, jadi lebih banyak kita show gitu. Tetapi bagi Anda teman-teman yang memang tertarik mempelajari tarotnya, mempelajari spread-spreadnya, nah tadi seperti Bima kan, bisa cerita, ini apa di luar kepala gitu kan, tek ya karena dia biasa pertama, dan kedua ya tentu Bima seperti reader seperti Bima ya dia sudah melewati belajarnya gitu loh, tahap belajar di awalnya, basicnya kan udah tahu gitu loh, ini apa gitu kan. Chord cut-nya untuk apa, ini major arkananya seperti apa, ini apa gitu kan. Ya, pakemnya dikit-dikit itu udah paham lah pasti ya. Nah, sebagian besar sudah paham. Nah, baru kita bisa combine seperti ini. Walaupun tuh, kita lihat aja kan, saya sama Bima, sama Bro Susilo, sama Butin ya, itu sama Bro Indra sendiri yang ambil dari internet misalnya, itu pun interpretasinya pun tidak sama persis kan gitu loh. Iya, betul. Nah, enggak apa-apa. Nah, kalau sebagai kita baca sebagai diri sendiri, kita akan bisa relate kepada diri sendiri. 1. Kalau kita bacain orang sebagai tarot reader, no problem. Kita pada saat itu kan konseling. Kita bisa bertanya konteksnya apa, ininya apa, kebutuhannya seperti apa, gitu kan? No problem sebenarnya. Nah, pasti pada saat Bro Indra cerita tentang konteksnya kepada aku atau kepada Bima misalnya, tentu bacaannya menjadi bisa lebih detail, gitu kan? Lebih nyambung. Bukan general banget gitu loh. Ini pun general kira-kira ya sudah lumayan lah ya kayak gini kan, minimal punya skeletonnya lah. Skeletonnya udah kita dapat gitu kan. Nah, tinggal nyocokin pada saat konteks kita masuk. Gitu Bro Indah. Iya kok. Ya. Kalau jadi, kelas ya. Kelas tarot belum ada di Facebook, Komik bisa belum lihat. Baru ada tadi yang kayak Butin, baru yang itu doang tuh sesi Cikung healing ya. Ya, medical Cikung ya ada. Ya, ada medical Cikung dari Pak James ya. Tanya lagi Komik. Ini apakah kalau saya ini kan pakai semua kartu,
Kalau saya pakai mayor arkana aja misalkan kayak gitu atau minor arkana aja itu boleh gak tuh kok? Atau ini harus semua kartu? Kalau dream interpretation aku sarankan semua. Kalau untuk mempelajari diri sendiri secara psychological, pakai major arcana doang. Nah, itu juga bedanya apa sebenarnya. Nah, itu memang nanti kita belajar gitu kan. Itu sebenarnya ada detail memang. Nah, mengapa seperti dream interpretation ini jangan pakai major arcana doang. Nanti nggak detail. Nanti malah kemana-mana gitu kan. Nanti ininya. Karena kita maunya spesifik. Kita mau spesifik apanya, ininya, apanya, perasaan, emosi, pikiran, apa segala mau spesifik, pakai minor arcana. Baik. Karena semua kembangan minor arcana itu lebih spesifik mencerminkan bagian-bagian kita. Ya, kalau wands, tongkat itu tentang jati diri kita, cups itu tentang air, yaitu emosional kita, pedang itu tentang pikiran, mentality kita. Ya, nah, dan pentacles itu tentang asetku, kepunyaanku, tentang hal-hal yang berbau duniawi sebenarnya. Ya, di situ aja kan udah nggak bisa tergambar di major arcana gitu loh, maksudnya. Udah hilang, udah banyak detail yang hilang nanti gitu loh. Ya. Nah, itu juga makanya kita harus paham dengan tarot ini, mekanisme tarot ini. Jadi kita juga paham kapan aku bisa menggunakan minor doang atau major doang atau harus minor dan mayor gitu kan. Nah, jadi nggak nebak-nebak gitu loh maksudnya. Gitu loh. Itu juga. Ya, nanti semua itu kita kalau ada kita sudah launching akademi tapi nanti baru dipublikasi sekitar mungkin minggu depan ya. Karena baru ditawarkan kepada grup tertutup dulu, kepada teman-teman akademi dulu biasanya ya. Nanti mungkin beberapa hari lagi. Atau kalau nggak hubungin Cari aja. Iya. Hubungin Cari aja langsung. Bagi teman-teman yang sudah biasa kontak kepada Cari, langsung aja kepada Cari ya, dia langsung minta data aja, minta langsung info ya, pasti dijawab. Oke, gitu teman-teman. Ya, masih kok. Semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang salah satu lagi manfaat dari tarot ya. Nah, mungkin yang agak jarang juga dibahas ya, yaitu tafsir mimpi ya. Gimana teman-teman? Pak Handoyo, Butin, ada Pak Peter, Dede, Bu Dede. Dokter Ayu. Yes, Dede, you janji sama aku kapan nih? Mau bawain healing. Iya, kan minggu depan Bu Tina kan? Iya, minggu depan lagi. Bu Tina, aku minggu depannya lagi. Iya, sip. Oke. No problem. Ini gimana tentang tarot ini? Tarot ini bagus, lagi belajar nih sama Bima. Oke, sip. Oke, belajar sama Bima ya. Oke, dia guru yang tepat untuk Anda. Oke. Keren. Dokter Ayu. Hai, Ko Mike. Hai. Akhirnya gabung juga. Ini juga. Iya, menyusul tadi. Ini juga diam-diam jago tarot ini ya, Dokter Ayu ya. Hihi. Enggak lah, Ko Mike. Kan otodidak. Iya. Emangnya ada sepeda didak? Seru tadi dengerinnya. Ya ini seru. Jadi ya minimal udah pernah belum ini interpret dream? Dream belum. Belum ya. Nah, belum. Jadi ini salah satu metode doang ya, ini salah satu cara doang loh ya. Ini salah satu cara yang paling sederhana yang aku rasa cukup fun ya, cukup fun untuk dibawakan seperti ini gitu ya. Jadi sebentar, jangan serius-serius banget juga ya, gitu ya. Ini acaranya kan demo gitu ya. Walaupun di demo ini ya lumayan ya, di atas 50% juga ya keakuratannya ya. Nah, oke. Ya, sip. Kita bisa latihan terus, teman-teman. Tentu aja ya, namanya apapun itu astrologi, human design, pace, cuwe, apalagi tarot ya, Anda semua harus latihan. Nggak mungkin kalau nggak latihan, karena dengan latihan itu membuat koneksi kita kepada universe-nya menjadi makin erat ya. Jadi itu seperti kayak bahasa Inggris aja, kita belajar bahasa Inggris kalau cuma baca buku, nggak pernah dipraktekin, ya percuma ya, useless lah gitu loh. Nggak pernah terjun langsung gitu ya. Bahkan orang yang langsung terjun langsung berbicara dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, yang tanpa baca buku,
bila dia cukup lama melakukan itu, 6 bulan, 1 tahun, dia udah bisa cuap-cuap kemana-mana kan. Kita yang baca buku nggak pernah cuap-cuap malah nggak bisa apa-apa kan, gitu loh. Itu kegunaannya kita praktek. Praktek terus, kita liatin terus segala macam. Ya Anda yang baru pertama pegang kartu tarot tapi pengen banget gitu kan, pengen banget ngefans banget dengan tarot ini. Anda bawa tidur, kartu tarotnya simpen di bawah bantal. Lakukan itu 3 bulan berturut-turut. Dah, itu dulu. Ya. Jangan ketawa, benar. Kalau Anda mulai ketawa gitu-gitu, ya udah anak ngelecehin gitu nanti kan. Nah, nggak bisa ntar. Ya. Lakukan. Di bawah bantal ya, Pak? Iya, lakukan. Ya. Jadi seperti anak kecil, benar, seperti anak kecil. Kalau dia nolak, tandanya gimana tuh? Tandanya nolak kita gitu. Nggak bisa, kartunya mana mau nolak kita. Kecuali kita melakukan dosa yang separah apa dia bisa sampai nolak kita. Nggak mungkin lah. Ngapain juga dia nolak kita. Kita bukan soal nolak-nolakan atau tarik-menarik dengan dia, enggak. Kita cuman menyesuaikan frekuensi gitu loh. Sehingga dia ngomong apa kita ngerti gitu loh. Sebenarnya. Jadi radio, kita dengerin radio misalnya, radio di kantor, radio di kita di mobil atau apa, kita itu ya radionya kan nggak mungkin nolak kita gitu kan, gitu loh. Dia kan hanya tools gitu kan, nggak mungkin dia nolak kita dong, dia hanya tools. Jadi, tapi kita harus ngecun di frekuensi yang benar supaya dapat siaran yang benar gitu kan. Gitu loh. Nah, latihannya tuh latihan ngecun sebenarnya gitu loh. Latihan ngecuningnya itu loh. Jangan dianggap kartu tarotnya jimat atau dewa juga gitu loh, itu malah salah gitu loh. Yang jimat atau dewanya itu adalah universe-nya, bukan kartunya, bukan deck kartunya gitu ya. Itu dulu. Oke, teman-teman. Cukup ya? Thank you, Ko Mike. Sip. Kita ketemu lagi besok dengan besok acara apa? Jumat numerologi ya. Besok ada numerologi. Tetapi ntar malam juga ketemu kok. Iya, ntar malam juga ketemu. Tetapi barusan mau ngomong. Tetapi jangan kemana-mana ya. Nanti pukul 20.00 jam 8 malam Anda boleh tune in lagi di frekuensi ini ya, yang frekuensi yang sama ya, di meeting ID yang sama ya. Kita malam nanti pukul 8 malam kita ada kisah malam Jumat, yaitu fenomena poltergeist yang akan dibawakan oleh Bro Nanung ya, atau Mas Tio. Oke, teman-teman, thank you semua atas kebersamaannya sore ini. Thank you, Ko Mike. Nanti malam. Besok sore. Bye semua. Thank you, Thank you, Sampai ketemu. Bima. Bro Indra, thank you. Bro Ray, thank you. Kapiter, thank you. Dede, thank you. Putin, thank you. Ya, Bro Sandi, thank you. Dokter, thank you. Bro Susilo, Thank you, Ko Mike. Thank you. Bro David, thank you. Mariani, thank you. Pak Mike. Papua ya. Oke, ini ada Bu Siska, thank you. Oke, ada Bu Ika ya. Oke, thank you semua ya sudah hadir bersama-sama. Bye.